Kalau supermoto tuh kan dia power awal ya, maksudnya untuk torsi ya. Torsi, bukannya gitu ya. Bukannya Bukan ngejar top speed gitu, beda. Oke. Jadi kayak misalnya pakai supermoto nggak bisa wheelie, gitu. Cuaks gitu. Halo Black Talks, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo dan Astrid. Masih di Black Talks. Cit, ini kayaknya Black Talk kali ini nggak kalah seru pastinya dengan Black Talk episode Black Talks nggak pernah seru. Nggak seru ya, pasti seru banget ya. Iya. Nah ini kita akan bahas tentang supermoto. Kita akan ngomongin komunitasnya, tentang sejarahnya, all about supermoto lah pokoknya. Modifnya segala macam. Dengan tamu-tamu hebat siang hari ini, bro, apa kabar? Siap. Hai. Apa kabar? Halo. Oh, alhamdulillah baik. Nah, ini sebelum kita mulai lebih dalam, ada baiknya mungkin kita kenalan dulu ya. Dengan bro siapa ini? Halo, gua Irwan, gua Ketua Umum Nasional Supermoto Indonesia. Wih, Ketua Umum. Siapa sih? Kalau bro satu lagi? Halo, nama gue Rudi Ahmad. Gue mantan Ketua Umum Cracker. Oh, mantan. Oke. Tahun 2019. Oke. Mantan tapi ya. Ini ketua-ketua ini. Ketua-ketua ya, betul. Berarti ini tamu-tamu hebat yang hari ini ya. Betul. Pokoknya kita akan ngobrolin kumpas tuntas segala macam tentang supermoto, Cit. Yes. Langsung aja ke pertanyaan pertama, berarti gua aja dulu, Cit ya. Boleh. Nah, kenapa sih supermoto? Mungkin omnya dulu deh yang jawab. Ntar dua-duanya harus jawab nih. Mungkin jawabannya nggak boleh nyontek soalnya. Oke. Karena dengan kondisi jalan raya di Indonesia ya, apalagi di Jakarta, yang mungkin banyak lubang dan banyak gelombang. Betul. Nyalain pemerintah jadi. Oh sih. Nggak boleh. Pemerintah kita sangat baik loh. Gitu ya. Wow. Oke, jalan yang berlubang segala macam. Lubang dan gelombang. Nah, supermoto lah adalah motor yang paling cocok untuk kondisi jalan kayak gitu. Oh gitu. Kalau menurut lo gitu ya? Menurut gue kayak Kenapa gitu. kok sangat cocok? Apakah motor lain tidak cocok apa gimana gitu? Karena kalau menurut gue satu powernya gede, terusnya suspensinya memadai. Oke. Travelnya tinggi ya. Travelnya mainnya bagus. Levelnya tinggi dan lebih nyaman aja. Lebih nyaman. Iya. Supermoto. Kalau lu bro? Kalau gue sih lebih karena gue suka touring ya. Jadi apa ya? Kondisi jalan di Indonesia kan kita suka trek-trek yang bukan nggak aspal aja. Jadi supermoto itu karena apa ya, jarak mesin dengan tanah itu agak tinggi, jadi lebih tinggi banget, lebih aman buat jalur apapun itu. Gitu. Oke. Jadi yang satu Cit karena Jakarta segala macam karena touring gitu. Nah, ngomongin touring, berhubungan sih juga suka touring, apakah nyaman? Mungkin Black Talks pengen tahu nyaman gak sih touring bawa motor ini? Supermoto gitu. Bawa supermoto ini. Kalau selama ini sih gue masih nyaman-nyaman aja. Karena sih. sendiri ya. Iya, betul. Gak ada backpack. Kalau boncengan? Gak ada boncengan. Nyaman gak sih nyaman? Belum pernah coba boncengan. Belum pernah boncengan. Oh, jadi ini tapi bukan berarti supermoto ini khusus jomblo-jomblo nggak dong? Enggak ya? Kan bisa dua motor. Oh gitu ya? Bisa aja. Itu modal kapal ya. Oke, tapi balik lagi, kalau supermoto berarti kalau buat touring kita bandingkan dengan motor touring lainnya ya. Kita anggap motor touring itu kan emang yang genre yang tinggi-tinggi itulah, yang besar-besar itu ya. Dual purpose segala macam. Nah, ini kan supermoto sebenarnya mirip lah. Travelnya juga tinggi, stand mengemudinya kurang lebih sama. Tapi kalau boleh dibandingkan perbedaannya apa kira-kira? Apa ya, suspensinya mungkin lebih nyaman juga. Dengan okay. jarak kendara yang kalau berhari-hari gitu kan, dibandingkan dengan motor bongkok gitu kan, dengan posisi motor trail ya kan, kondisinya lebih nyaman aja. Lebih tegak ya. Kalau lu gimana? Kalau gue lebih ke bannya sih Om. Bannya? Iya, ban. Karena kalau misalnya supermoto itu udah pakai ban dual purpose. Jadi bisa ke tanah, bisa ke aspal juga gitu. Jadi dua alam lah. Kalau di mobil tuh all terrain lah, betul, gitu ya. Betul, Oke. gitu. Jadi kemana aja betul. Mau nyasar dikit tiba-tiba macet, alternatif maps ke kanan, ternyata makadam gitu, masih bisa ngelibas. Jalur air pun ya kan, jalur air masih bisa. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya supermoto ini bisa dikategorikan sebagai motor yang apa ya, bisa segala medan lah ya, dengan segala kondisi, tapi
tetap nyaman, tetap oke. Oke, sebelum kita terlalu jauh nih, pengen tahu sejarah supermoto di Indonesia tuh gimana sih? Gue sebenarnya sih baru tahun 2012 gue gabung di komunitas supermoto. Rendah banget ya 2012 baru sih. Baru gabung di komunitas supermoto. Kapan sih? 2012 aku baru. Oke, siap. Lanjut. Baru gabung di supermoto, jadi gue juga mencari tahu lah sejarah supermoto seperti apa sih di Indonesia ini gitu. Jadi berawal mungkin dari Hyosung, motor Hyosung gitu mungkin dulu karena dari tahun itu masih belum ada kayak motor-motor pabrikan supermoto yang keluar kan, masih ada Hyosung kayak gitu. Mungkin gue juga ada beberapa artikel. Artikel juga dari orang sekarang, bukan orang dulu nyebutnya clipping. Nah, betul loh, betul. Orang dulunya tuh yang mana ya? Lu orang modern. Kalau gua tahu nih kayak gini-gini pernah disetrap gara-gara clipping tuh kan. Motor Hyosung enggak tahu nih dibikin udah belel banget warnanya. Udah kuning banget black udah sejarah ini. Cakep ya. Hyosung. Jadi Hyosung dulu bener motor trail juga sebenarnya. Motor trail dia monoshock terus fork depannya upside down kalau enggak salah. Betul ya. Motornya itu 1821. Betul. Bannya jadi karena di Jakarta, ya lahirnya supermoto di Jakarta awalnya emang. Malah di Jakarta ya? Malah bukan di daerah-daerah gitu ya? Oke. Karena teman-teman kerja kantoran segala macam, kayaknya nih kurang modis nih ya kan, ban trail dipakai buat harian. Akhirnya teman-teman tuh merubah bannya tuh pakai 17-17. 818 awalnya. Awalnya 18-18. Jadi karena berkembang zaman akhirnya ikutin tuh. Kayak gitu diganti 17-17. Dulu juga banyak yang dirubah dari arem segala macam kayak gitu kan susah banget pakai kan, part limbah ya berarti ya. Part limbah. Ini juga masih ada filenya dulu, foto-foto dulu. Ini masih old school nih. Ini wali kelas SMP gue seneng banget lu. Ini dulu 2000 bikin clipping rajin gitu. 2004 yang ini dulu awal. 2004 Kalinya dulu nih. Jadi dulu awalnya di Caos dulu kan. Caos berarti Caos yang di ini ya. Di mana? Mampang, benar ya? Iya, ini juga ada di awal-awalnya. Jadi prinsipnya sejarah supermoto Indonesia itu satu tadi kesimpulan dimulai dari Jakarta, karena kepentingan Exmut pada waktu itu, gitu ya. Terus dirubahlah yang si motor trail beneran yang 1821 ban ya. Iya betul. Awalnya jadi 1818, dirubahnya, lanjut menjadi kesininya makin modern, jadi 17-17 gitu. Nah. Kalau motornya sendiri gue nanya kan, dulunya Hyosung nih. Kesininya tuh basicnya motor apa kan? Kalau di jalanan ya suka gue sih KLX ya. Tapi selain KLX itu apa lagi sih? Awal mulanya tuh justru ke Kawasaki KLX. Awal mulanya ngeluarin trail nih. Iya, karena si Jepang emang Kawasaki ya. Awal mulanya setelah Hyosung dimodif ya. KLX ngeluarin The Tracker itu tahun 2007-2000. Itu masih yang karbu tuh berarti ya? Iya, itu masih karbu. Masih karbu ya. Masih sistem karbu. Nah, itu masih pakai ban trail nih. Sama nih 17-19. Nah, terus ngeluarin varian The Tracker Supermoto tapi bannya mini ring 14 nih. Iya, untuk The Trackernya. Jadi lambat dengan informasi yang dari luar nih, dari banyak informasi dari luar, kita udah mulai modif nih ke ring 17 ban gambot. Gitu. Unitnya pun macam-macam akhirnya jadi pabrikan bu ya, si Honda akhirnya ngeluarin gitu kan. Si Yamaha segala macam ngeluarin. Iya. Nah, gue mau nanya nih soal supermoto nih, menarik adalah kalau kita misalnya browsing supermoto, terutama kalau kegiatan prestasi di luar negeri ya, itu kan ya emang motor yang ada lompat-lompatnya, tapi di sirkuit pun dia kenceng gitu kan. Nah, ini ada nih yang menarik adalah cara mereka belok. Beloknya kan sliding, betul ya? Sliding. Jadi kalau misalnya motor GP, motor-motor nunduk tuh, motor-motor nunduk kan, wah kalau belok kan ya gitu aja nempel gitu kan. Kalau dia kan drift gitu, ngedrift gitu. Itu di Indonesia sudah masuk level itu belum sih kalau beloknya? Untuk kelas profesional udah sih ya. Udah emang udah kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh ada yang direm, ada yang overpower. Jadi pas nikung itu malah di mirip mobil berarti. Iya, betul. Jadi kayak gitu. Bannya berarti khusus? Bannya sih lebih ke sama kayak balap biasa ya. Kalau bannya ban slick gitu sama. Sama. Tekniknya aja berarti ya. Teknik membuang motornya. Kalau di jalanan ada yang gitu nggak? Enggak, kayaknya sih enggak. Dimarahin ya. Ntar viral, langsung dibully gitu ya. Jangan ya. Gue yakin baik-baik lah, baik-baik. Nggak mungkin kayak gitu. Terus kalau misalkan di Indonesia ini atau yang di Jakarta siap. Lanjut.
komunitas-komunitasnya tuh ada apa aja sih? Si Supermoto gitu ya. Mungkin ada Black Pulse yang sebenarnya punya di rumah pengen gabung tapi bingung kemana kan bisa aja. Jadi balik lagi ke sejarah tadi kan. Jadi awalnya itu berdiri ya Hyosung tadi tuh berdiri 2004. Jadi belum ada nama komunitas segala macam seperti itu. Cuma hanya ya tongkrongan anak-anak Jakarta mungkin ya. Banyak perantau mungkin dulu kan, perantau nyari teman segala macam, nongkrong pakai motor Hyosung. Dan jadilah tuh nongkrong ya kan. Jadi Hyosung ngumpul semua. Dan di awal 2006 tuh teman-teman tuh bikin website. Enggak seperti zaman sekarang ada apa namanya? Sosial Instagram media, segala macam belum ada gitu. Jadi dulu zaman Friendster mungkin ya. Iya, betul. Friendster betul. Jadi dulu awalnya tua tuh banget ya. Jadi kumpulnya dulu emang di main ya? Oke, gimana? Jadi kumpulnya itu dulu emang di forum seperti itu gitu. Jadi ngumpulnya di forum itu hanya ceng-cengan segala macam, Yahoo, Messenger kayak gitu-gitu dulu kan. Di EM. Jadi hanya ceng-cengan di situ aja coba jadi apa ya bully-bulian di situ, nggak tahu orang seperti apa, dan akhirnya kumpul di situ kan di Jakarta bikin website yaitu www.supermotoindonesia.com waktu itu 2006 ya kan. Masih eksis nggak sekarang tuh website? Domainnya masih ada? Kayaknya udah nggak ada. Udah nggak bayar. Nggak se-eksis sampai sekarang. Oke. Dan akhirnya 2006 dan 2007 tuh deklarasi lah akhirnya dibikin Supermoto Indonesia gitu. Jadi emang sih awalnya 2006 kan. Mungkin 2006 itu. di deklarasinya 2007 gitu. Deklarasi 2007 itu berarti Supermoto Indonesia. Iya, itu Supermoto Indonesia. Apakah sebagai induk organisasi di bawahnya banyak ranting-ranting dengan nama-nama berbeda atau semuanya Supermoto gitu. Indonesia gitu. Jadi dulu komunitas Supermoto itu hanya itu aja sih, satu itu dulu. Hanya Supermoto Indonesia. Jadi setelah berjalannya waktu dengan berkembang apa namanya? Bikin ada beberapa chapter di kota-kota besar. Jadi seperti apa ya? Jadi kumpul di Jakarta, perantau pulang ke kotanya masing-masing bikinlah menularkan lah ya, betul. Menularkan, seperti kayak di Bandung, di Jogja, di Surabaya, kota-kota besar seperti itu. Ini kan berarti udah bicara soal apa ya tadi ya, komunitas segala macam ya. Nah, ini kan menarik sebenarnya. Kalau gue lihat nih di jalanan nih, ada motor Supermoto asli nih ya, Supermoto asli. Emang ada yang nggak asli? Oh, ada ya asli, ada. Jadi Supermoto asli itu kalau mungkin di klarifikasi nih, berarti kan basicnya motor trail betul ya? Oke. Jadi motor trail diganti velgnya, ya anggaplah sekarang 17 lebih lebar, lebih gambot, betul ya kayak gitu ya. Nah, tapi juga kan waktu zamannya dulu tuh di bawah 2010 ada juga yang pengen menjadi Supermoto tapi basicnya bukan Hyosung. Betul ya? Betul ya? Itu dirubah gitu-gitu. Nah, motor trail lah. Bisa cerita nggak yang dirubah motor itu bisa motor apa aja sih? Saya gua lihat nih sekarang kelas Matic Mio aja nih Supermoto sebenarnya. Betul dong? Matic Moto. Iya, Matic Moto gitu betul ya. Super Matic ya. Iya, Super Matic benar. Super Matic ada. Benar. Klubnya sendiri. Matic tapi jangkung. Tinggi, jangkung. Gitu. Itu lu bisa cerita nggak motor apa aja ya? Supermoto asli apa enggak ya? Mungkin kalau menurut gua itu Supermoto asli itu mungkin kita nyebutnya Supermoto Special Engine atau SE ya, gitu kan. Nah jadi itu yang benar-benar kayak merek KTM atau Saber yang dari Eropa gitu. Rata-rata ya. Untuk kita kan pasti Kawasaki, kayak The Tracker gitu kan. Nah tapi ada juga yang ubahan tuh. Ya kayak misalnya basicnya dari Honda Tiger atau Scorpio kebanyakan. Nah itu yang diubah upside down, swing arm agak lebih panjang dan bannya juga lebih besar gitu kan. Oh gitu ya? Iya betul. Itu ini nggak sih beda nggak sih rasanya, ya Mas? Yang modif gitu kan, modif yang trail basic trail. Terus anggaplah tadi misalnya suka yang paling banyak mirip adalah Scorpio sebenarnya. Betul Scorpio ya? Scorpio dirubah menjadi Supermoto. Itu feelnya semuanya lah. Sama aja sih sebenarnya Mas. Kalau dirubah biasanya karena dia masih pakai kayak kaki SE juga gitu. Kayak upside down depan pakai CRF atau pakai YZ kayak gitu sama kayak arm belakangnya juga ya. Betul. Tapi kan bentuk frame-nya segala macam kan ibaratnya kan custom sama ori kan ya apa ya? Jelas ada perbedaan lah sebenarnya. Tapi kalau dirasain sebenarnya sama-sama aja. Sama aja. Kalau gue yang penting jangan sampai ngerubah posisi mesin biasanya nih. Dudukan mesin tuh jangan sampai ngerubah tuh.
Biasanya kalau udah dirubah tuh biasanya udah getar motor tuh. Engine mountingnya berarti. Engine mounting yang diubah hanya kaki-kaki ya. Kaki aja. Kita biasanya kaki-kaki itu udah pakai limbah biasanya. Udah pakai limbah. Malah kalau pakai limbah malah lebih bagus lah berarti ya. Lebih bagus dan lebih kuat juga. Lebih kuat pastinya ya. Oke. Nah, karena tadi kita udah ngomongin sejarahnya, terus ke komunitasnya kan karena berarti kan sudah cukup besar ya dari 2004 terus 2006 2007 deklarasi ya kan. Berarti kan itu kayak udah super lama banget. Baru kemarin sih, Cid. Lama ya lama kayak. Nah, berarti apakah ada annual eventnya gitu nggak sih di Supermoto ini? Event gedenya lah gitu. Event sih SMI udah lumayan baik lagi tadi ke sejarah tadi kan. Jadi event SMI pertama kali itu Kobar Akbar. Oh yang tadi itu ya. Itu annual, itu setiap tahun? Itu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Jadi setelah acara Kobar Akbar itu berkembang lah gitu. Jadi banyak event lah gitu ya. Bukan. Jadi ada beberapa komunitas lagi yang berkembang di situ. Oke. Jadi lahirlah ada waktu itu setelah SMI berkembang dari Kobar Akbar itu. Jadi ada Smoke dan ada Cracker waktu itu. Smoke itu Supermoto Owner Group. Ya ibaratnya inilah ya, pokoknya sama-sama komunitas, sama-sama anak. Kalau misalnya kayak event-event gitu, kan tadi ada Kopdar ya, Kopdar Akbar ya. Terakhir kapan? Terakhir itu sebelum Covid 2018 kalau 2018 ya. Itu di mana? Itu di Bandung. Sampai berapa tuh jumlah pesertanya? Itu peserta terakhir itu hampir 1.000 sih. 1000-an lah kalau lebih ya. Dari seluruh Indonesia pada datang lah gitu ya, pada touring sini segala macam. Itu di Bandung di mana kalau boleh tahu? Di daerah Lembang. Oh, di Lembang di atas ya? Iya, betul. Di atas. Dingin-dingin ya. Dingin-dingin enak gitu. Nah, ini kan event Supermoto nih. Apakah perlombaannya jalur prestasinya gitu ya? Berarti kan kalau jalur prestasi berarti biasanya kan under IMI sama segala macam. Itu udah ada apa ya? Divisi khusus, jurusan khusus emang aliran Supermoto ini gitu. Udah ada regulasi udah ada. Udah. Itu bentuknya kayak apa sih? Apa sama dengan yang kita lihat di YouTube di luar negeri gitu, macam-macam gitu, atau khusus di Indonesia begini? Biasanya di mana gitu? Tentunya sih nyesuaiin sama kondisi motor-motor di Indonesia ya, Om. Karena motor pabrikan bukan motor yang special engine gitu ya. Betul. Mulai dari ban, spek mesin biasa sih. Oh, gitu. Lebih fokus ke kaki-kaki sih ya kalau untuk Supermoto tuh. Regulasinya untuk di balap lebih fokus ke kaki-kaki. Biasanya di mana sih kalau balap gitu? Sentul kecil? Sekarang sih udah banyak sih Mas, eventnya Supermoto itu udah banyak, kayak Kejurnas Supermoto udah ada. Itu di mana tuh biasanya tuh? Yang terakhir-terakhir deh. Sekarang sih udah banyak Mas, event-event race gitu kan. Supermoto udah banyak sekali kayak trail game gitu kan. Terus ada Super Adventure, sekarang yang baru nih Super Adventure gitu. Itu kemarin terakhir di Bandung itu race-nya itu. Itu konsepnya gimana? Tetap ada aspalnya, ada lumpurnya, ada gitunya apa gimana? Lebih ke aspal sama tanah sih, sama obstacle gitu lah. Oh gitu. Seru ya? Seru banget emang. 80 aspal ya? 80% aspal, 20% tanah. Oh, jadi nggak lebih banyak, nggak 50-50 nggak juga ya? Jadi 80% aspal, 20% tanah. Iya, ada. Oh, berarti pemilihan ban juga ini banget dong, ngaruh banget. Iya, betul. Oh, betul. Jadi bannya kayaknya nggak boleh terlalu yang kasar berarti ya? Iya. Nggak terlalu. Kalau karena 80% karena banyakkan aspal, bannya harus lebih banyak aspal. Lebih ke aspal. Lebih ke aspal ya? Iya, betul. Nah, itu tanahnya bentuknya kayak apa tuh? Boleh tahu nggak? Tanahnya sih sebenarnya datar juga sih Om, cuman lintasannya aja ya. Jadi persentasenya aja. Oh gitu. Apa ada yang basah kah? Apa yang gimana? Enggak, kering. Oh, kering. Cuman lompat-lompat tetap. Cuman tetap ada obstacle-nya. Tetap lah. Karena soalnya kan sayang suspensinya udah ini, masa lurus doang gitu, miring-miring doang. Lurus doang kan. Acit aja punya. Oh gitu ya kalau lurus ya, gitu ya. Nah, tadi kan event-event yang nasional ya yang di Indonesia. Nah, apakah ada event yang udah di kelas internasional? Ada. Oke. Jadi waktu itu awal-awal 2017, kita dari pihak SMI konfirmasi ke pihak Australia. Dari sana itu ada Supermoto Magazine namanya. Jadi di sana itu dia udah menggelar ISRD sebelumnya. Oh, nama eventnya ISRD. Iya, ISRD, International Supermoto Ride Day. Jadi kita menghubungi dari pihak Supermoto Magazine, bisa nggak di Indonesia ini diadain kayak gitu, ikut serta meramaikan acara ini gitu. Ternyata
di approve gitu kan. Jadi SM ini ditunjuk sebagai host di Indonesia. Gitu. Tuan rumah lah ya. Iya, tuan rumah. Jadi penyelenggara dari 2017 dan terakhir kemarin 2023 juga ada kemarin. Oh, 2023 jadi, deh? Ada. Jadi event ini diselenggarain di seluruh Indonesia, Mas, di seluruh kota. Jadi karena SMI ini banyak chapter gitu kan. Jadi kita serentak buat seluruh chapter menggelar sebagai host di kotanya masing-masing. Serentak tuh? Iya, serentak di hari yang sama. Di hari yang sama. Iya, itu jadi, serentak di berapa kota kalau boleh tahu? Hampir seluruh kota sih, Mas. Jadi kita SM itu udah ada 172 chapter di Indonesia. 172 sampai Jayapura chapter pun ada. Berarti barengan tuh si 172 tuh di hari yang sama. Dan itu pun kita juga nggak hanya SMI aja yang menggelar itu. Jadi SMI merangkul semua komunitas supermoto, mau komunitas nggak komunitas kita ajak gabung nih dari satu. Jadi biar sehat lah, biar sama-sama main gitu ya. Jadi apa ya? Jadi acara itu hanya reading, hanya memperkenalkan ikon-ikon kota, apa sih tempat wisata apa, kayak gitu-gitu sih, Pak. Jadi mengangkat ikon daerah masing-masing seperti itu. Lebih ke sana ya. Di hari yang sama itu. Ya, 17 Mei. Ingat 17 Mei 2023 kemarin. 17 Mei 2023. Luar biasa. Barengan tuh ya. Barengan serentak. Dan Indonesia. Dari pihak Australia juga seru, ada dari Hong Kong, Taiwan, segala macam. Iya, banyak. Bareng juga. Jadi pada saat itu tidak hanya Indonesia tapi barengan. Seluruh dunia. Tujuannya salah satunya adalah memperkenalkan kearifan lokal gitu ya. Dan supermoto juga. Jadi dan supermotonya. Jadi menggunakan supermoto untuk memperkenalkan kearifan lokal. Iya. Jadi nanti cuma naik konten aja jadi ya di chapter masing-masing. Iya. Gitu ya. Tapi ada bareng lah ibaratnya gitu. Tapi ada goalnya ya, salah satunya tadi misalnya kalau di icon-icon kotanya di Jakarta di Monas. Oke. Cakep. Nah, ini kan tadi udah bicara, ternyata udah ada event internasional juga ya. Ya, jujurnya gue baru tahu, tapi keren. Akhirnya ternyata udah dilirik dunia internasional. Nah, tapi kan itu kan ngomong modifikasi nih. Biasanya namanya modifikasi, ngomongin custom, itu kan ngomongin aftermarket. Nah, gue mau tanyanya adalah seberapa susah nggak sih untuk modif supermoto dalam arti kata ketersediaan barang di era digital sekarang gini ya? Maksudnya kan kalau dulu kan apa-apa limbah nih, limbah. Betul. Dikit-dikit limbah. Kan sebenarnya kita tahu lah, impor limbah juga nggak gampang. Apalagi sekarang makin susah ya, makin rare gitu segala macam. Maksud gue, apakah merek-merek itu secara resmi datang ke Indonesia atau melalui lu direct aja gitu? Misalnya sekarang kan udah tinggal email, tinggal DM segala macam gitu, apa gimana? Kalau sekarang sih partnya udah banyak ya, Om. Jadi kalau misalnya kalau kita sebut misalnya swing arm KTM misalnya gitu kan. Sekarang tuh udah ada yang bisa bikin super kopinya, mirror kayak gitu ya. Udah ada Om. Itu super kopi yang bikin mana? Indonesia? Dari mana? Thailand? Bukan Thailand. China pasti. China. Apapun ya. Oke. Jadi enggak kalau dulu kita mungkin hunting limbah sampai import, dan itu pun juga nggak langsung. Iya, nggak bisa langsung kan. Request. Nah, sekarang tuh udah bisa sampai ada yang super mirror, sampai bener-bener plek-plekan mirip sama aslinya lah. 1:1 ya. Iya, gitu. Kayak tas ya, say. Iya benar. Iya betul. Satu kayak super. Iya betul. Kalau supernya kakak, kayak gitu ya. Nggak boleh. Kan tadi bilang kami super. Iya. Ini juga. Nah, maksud gue ketika barang itu sekarang barang baru itu kalau import juga nggak lama ya kayaknya. Kita ke contoh langsung deh, AliExpress. Tak, misalnya ada nih dari pesan impor segala macam berapa sebulan? 2 minggu sekarang. Paling lama tuh 2 minggu, paling cepat 1 minggu. Kayak kemarin sempat baru minggu kemarin gue pesan spare part itu hanya 5 hari sih Om. Lebih cepat juga tergantung ongkirnya juga. Mau pakai apa? Iya. Pelornya banyak berarti. Pokoknya makin banyak pelor, ya makin cepat ya. Makin mudah. Pokoknya kalau kirim 6 bulan pakai dayung gue rasa di sana ya. Lama banget gitu. Oke. Udah banyak sih. Nah, misalkan Black Pulse atau aku atau Om Boy ini ada yang tiba-tiba punya supermoto, terus pengen modif, pengen bikin jadi keren tapi tetap di wayahnya gitu. Yang kerennya tuh pakai apa aja sih yang diganti? Partnya kan tadi Eropa nih mereknya. Mereknya banyak sih? Udah banyak sih Om sebenarnya sekarang untuk lokal tuh sebenarnya udah banyak juga spare part. Tapi tetap di jalurnya ya maksudnya. Iya, tetap ke jalur supermoto tetap. Kayak misalnya untuk spare part tuh ada Scarlett Racing. Ya. Itu mulai dari Indonesia. Indonesia Om.
Itu jadi kita nggak harus impor lagi nih. Udah ada ready di. Langsung cari aja kepoin IG ya, gitu ya. Selain Scarlet Racing apa lagi? TK, HRV. Oh, TK nih anak lama. TK anak lama lah, tetap. Iya, masih kayak gitu lah. Banyak part. Body juga ada loh, Om. Oh, body ada? Body juga ada. Body ada. Jadi misalnya nih, kalau misalnya dulu kita masih zaman limbah itu beli body KTM kita pasang, benih ori ya, itu belinya masih pakai euro. Terusnya kalau sekarang tuh udah lokal, udah ada produksi sama, Om. Bahannya plastik bagus gitu. Bahannya plastik juga ya, bagus plastik juga. ABS gitu, nanti pecah gitu. Udah tinggal PNP lagi, nggak ada yang dimodif. Dulu kan kita harus bikin mounting, harus bikin lubang. Sekarang tuh udah, misalnya motornya KLX 150, itu udah ada partnya untuk tinggal pasang doang gitu. Oh, jadi misalnya KLX 250 ganti baju KTM gitu. Ya, bisa. Udah ada. Jadi udah ada paketannya gitu. Enak udah ya? paketan. Udah. Berapa duit, Bro? Kayak gitu. Itu ya range-nya lah 2 juta lah. 2 juta itu. Itu body doang 2 juta. Full body. Dekal ya. Dekal tuh stikernya gitu. Nah, dekalnya berapa duit? Dekalnya kalau yang tebel kan jadi jualan. Dekalnya ada yang 1 juta itu premium ya. 1 juta ke atas tuh premium yang tebel banget. Jadi jatuh atau itu nggak lecet. Jadi nggak lecet stikernya, tapi plastiknya pecah sama aja. Tapi dengkul gitu. Dengkulnya yang lecet. Iya. Sampai dari ada yang 500 ribuan, yang biasa ada ya 1 juta sampai terhingga sih. Menarik banget ya. Jadi motornya apapun, basicnya KLX, lu mau rubah jadi apa gitu misalnya. Iya, jadi KTM ya kan. Ganti baju, KLX jadi KTM gitu. KLX jadi KTM atau Husky. Udah bisa, kita tinggal beli partnya, tinggal bawa ke bengkel. Udah tinggal langsung pasang. Bengkelnya di mana kalau boleh tahu? Bengkelnya sih banyak ya kita nih teman-teman nih. Kayak di Kios Custom itu di daerah Pancoran. Terusnya ada di Jakarta Timur ada Abah Custom. Itu bengkel lama juga sama. Bengkel lama ya. Selatan ya, itu ada. Pancoran selatan lah. Pancoran selatan, ada Jakarta Timur. Lu ke Pancoran selatan. Di mana-mana kotanya lu, Cid. Jakarta Timur juga. Gitu banyak sih rekomen. Kalau kota selain Jakarta, yang hits juga yang terkenal dengan bengkel atau modifikasi keren gitu. Untuk Supermoto Surabaya? Sekarang sih hampir semua kota sih, Mas. Sekarang karena emang akses barangnya sama ya. Iya. Kalau menurut gue ya, menurut gue tuh Riau, Om. Riau. Wah, karena dekat Batam. Satu dekat Batam, dua banyak juragan muda nih, juragan sawit muda nih. Jadi gila-gilaan nih modifnya. Riau sih? Iya. Ya fine. Gila-gila itu. Itu modifnya jor-joran banget itu. Gila-gilaan. Iya. Di luar Jawa mungkin kalau menurut gue sih Riau. Salah satunya Riau. Pekanbaru tuh gila banget. Supermotonya. Modifnya Mas. Modifnya itu tuh basic KLX atau basicnya special engine? KLX dia kebanyakan justru sebenarnya tuh total modifnya bisa. Sebenarnya total bisa beli motor SE special engine. Lebih malah kali ya. Bisa lebih. Betul. Basic dengan motor KLX itu bisa lebihin itu. Gitu ya. Iya, gila-gila modifnya. Kalau menurut gua, Om. Ya bisa dianggap pego lebih lah berarti ya. Bisa. Pego 200 lah berarti ya. Bisa. Bisa, Om. Tuh, Cid. Oke lah. Pindah Riau. Dari Nah, ini mau nanya lagi nih, Bro. Ini kan kalian berdua kan udah sangat berpengalaman ya di Supermoto. Ya. Suruh pilih nih. Bukan suruh pilih, maksudnya lebih kepada plus minusnya lah. Special engine dan sekarang pun kan ibaratnya motor kembali musim lagi nih 2 tak nih. 2 tak atau 4 tak loh. Kalau gue sih tetap 4 tak sih. Tetap 4 tak. Iya. Kenapa? Ya, nggak suka ngasepin orang gitu. Baik. Ya tetap 4 tak sih, maksudnya gue apa ya? Praktis. Buat praktis kayak gitu-gitu sih nggak boros. Kalau gue sih lebih nggak boros ya. Lebih nggak boros ya. Gitu. Tapi walaupun 2 tak sebenarnya emang kencang segala macam. Ya, power. Gitu ya. Soalnya kan kita di Supermoto tuh daily sebanyak sih daily ya. Malah daily ya. Iya, daily. Apakah jadi bukannya modifan itu nyaman untuk daily apa? Jadi bukan motor buat weekend doang nih. Enggak ya? Itu kebanyakan daily makanya gitu. Oke. Kalau Supermoto tuh kan dia power awal ya, maksudnya untuk torsi ya. Torsi. Bukannya gitu ya. Bukannya ngejar top speed gitu, beda. Okay. Jadi kayak misalnya
Willy terusnya Stoppy, banyak action kayak gitu-gitu. Lebih ke sana ya. Lebih ke ya bukan yang ngejar top speed gitu, freestyle lah kebanyakan. Freestyle. Iya. Oh, kayak gitu. Nah, tadi kan ada race-nya ya yang tadi di mana lupa. Iya, CRD itu yang segala betul. macam dan ada nasionalnya gitu. Nah, karena tadi Om bahas freestyle, apakah ada kayak ya gue gak mau balapan, gue mau freestyle aja gitu? Sekarang sih udah ada sih. Oh iya. Kejurnasnya juga udah ada dari. Jadi ada kejurnas freestyle. Jadi yang ada itu ada dari pihak JPX. Oke. Dia ada ISGP. Jadi itu kompetisi apa ya? Freestyle gitu. Jadi anak-anak yang suka. Jadi ada beberapa orang yang suka race, ada yang suka freestyle. Jadi alirannya genre-nya. Jadi diwadahilah dari pihak JPX mengadakan kompetisi freestyle itu. JPX Helm nih. Iya, betul. Oh, oke. Jadi ngadain kemarin di Bandung ya terakhir. Ya, terakhir di Bandung. Menarik banget ya. Jadi freestyle-nya pokoknya syaratnya harus pakai motor supermoto. Ada kelas sendiri. Kelas sendiri. Nah, ada. itu kalau yang gue tahu kan motor motor freestyle itu kan modifnya biasanya lucu tuh. Remnya gede, terus misalnya master remnya sampai 2 apa segala macam, terus posisinya kan suka aneh gitu. Di supermoto digituin nggak? Sama Om. Dia jadi rem kalau di tangan tuh ada 3 handle. Iya betul. Iya betul. Jadi sama kalau itu sih standar freestyle kayak gitu. Oh tetap sama ya. Cuma motornya aja yang bedain. Cuma motornya doang. Motornya aja yang bedain, kelasnya sendiri, supermoto sendiri. Oke. Cakep juga. Nah, mau nanya. Karena kan ya memang motor identik dengan laki-laki, tapi sekarang kan sudah banyak perempuan-perempuan yang terjun di motoran asik juga nih gitu kan. Ternyata supermoto cewek gitu. Ada nggak sih? Oh banyak ya? Banyak banget. Banyak. Ada yang serius, ada yang poser. Oke. Coba kita ngomong serius dulu. Seru banget nih. Gimana? Yang serius dulu, Yang serius ya yang benar-benar pembalap ya kan, pembalap. Ada juga pembalap supermoto. Freestyle juga ada, freestyle ada. Kalau mungkin kalau di Indo kebanyak tuh di Jawa Barat tuh, mungkin di kemarin tuh SGP tuh yang JPX bikin tuh banyak Om, ada 2 atau 3 freestyler cewek tuh ikut serta juga tuh. Oh gitu. Jago juga. Jago banget gitu. Terus ngeliat cowok yang ceweknya gitu Ih cewek banget gitu ya. Apa sih gitu kayak gitu ya. Kasihan banget cowok-cowok yang gitu. Iya malah iya kan. Cowok-cowok yang gak jago kasihan berarti ya. Jago iya. Aduh. Pakai supermoto enggak bisa wheelie. Cuak gitu. Iya. Tetap perempuannya tetap ada. Iya gitu. Berani-berani juga banyak ya. Udah gila-gila. Itu jalur serius yang prestasi. Oke. Gimana yang satu lagi? Ya poser ya biasa lah. Oke. Ya misalnya cewek-cewek ya ikut-ikut aja. Cuma bisa bawa motor aja. Cuma bisa bawa motor terusnya. Ya enggak salah juga, cuma kan boleh lah itu. Ngangkat supermoto juga. Iya. Ibaratnya pemanis lah. Gimik ya. Harus ada begitu ya. Harus ada. Biasa kita di komunitas juga kayak di komunitas di Jakarta gitu. Sebenarnya kita banyak Om yang datang ya di SMI, di Cracker tuh banyak juga Om. Misalnya chapter Jakarta nih, itu ada beberapa membernya tuh member cewek. Oke. Dia ikut riding, ikut touring. Ya berarti tidak poser lah ya. Itu semi. Iya. Gitu. Posernya tuh dalam arti misalnya ada model beneran, tapi ikutnya medianya supermoto gitu. Oh gitu. Itu mereka kalau yang poser-poser gitu pakai sarung tangan yang ngeganjel di bawah. Sarung tangan oven ya. Oven gitu kan. Takut hitam ya. Hitam gimana enggak ya? Tetap pakai paling full gitu ya. Iya, paling touch up dulu kalau lagi break touch up dulu. Bulu mata. Iya, bulu mata. Bleber mascaran gitu kan. Jadi bulu mata harusnya Iya, harus cetar. Dari poser ya. Iya. Tetap ada yang begitu ya. Ada aja sih Om. Itu gue deh. Nah, itu kan boleh. Itu kan itu ada kegiatan yang tadi kan ya poser segala macam. Nah, ini kan salah satu hal yang tidak bisa dihindarkan adalah kegiatan yang tiap minggu. Sanmori. Ini Sanmori itu gimana di komunitas kalian nih? Emang wajib seminggu sekali? Dua kali, aturannya 3 kali gak ikut Sanmori kayak di kalian grup. Apa gimana tuh Sanmori itu? Enggak sih, kalau Sanmori cuma ajang lebih ke kalau kita kegiatan wajibnya itu mungkin kopdar kemudian ya setiap malam minggu atau Jumat malam biasanya itu. Jadi ajang silaturahmi kita juga buat kumpul gitu dari kesibukan kita kerja kayak gitu ketemu teman-teman bercanda kayak gitu sih. Bercanda sampai subuh. Iya. Wajib itu ya. Kalau di supermoto sih kayaknya bukan Sunmori Om. Kayaknya susah bangun pagi karena susah bangun pagi. Nah, jadi lebih ke
Nitride. Oh, nitride. Kayaknya Acit lebih jadi kopdar langsung nitride. Oh gitu ya. Nitride Acit ya. Seumur hidup Acit baru sunmori 4 kali. Oh gitu. Jadi kalau nitride itu berarti Abis kopdar nih, udah bete kopdar, udah pada ngumpul semua, baru jalan setengah jam parkir, bubar jalan. Enggak lanjut. Itu biasa itu orang tertentu, grup sendiri. Ada grup dalam grup. Ya ada grup dalam grup yang anggotanya 95%. Ada grup yang nggak ada kamunya gitu. Ada yang suka pengajian. Ada yang suka pengajian, ada yang suka dukung gitu. Pengajian Supermoto di soleh-soleh. Ada dong. Oke, tapi prinsipnya di Supermoto apapun itu ada ya. Apapun itu ada. Supermoto itu kalau di teman-teman itu ada motor pertama. Maksudnya? Motor pertama itu artinya harian utamanya bisa aja gitu kan. Supermoto ini jurus andalan gua nih. Sabtu Minggu Supermoto. Tiap harinya Mio Karbu misalnya atau apa gitu kan. Ada yang bore up kali ya. Ada yang buat bore up gitu, ada misalnya buat balap, ada yang buat harian juga gitu. Kata sih sama ya satu motor. Satu motor jadi bore up itu untuk semuanya. Oh, misalnya, jadi udah motor itu sampai mati lah ibaratnya. Ini motor gua gitu ya. Iya, jadi lebih rusak nih dibenerin gitu. Maksudnya bukan dibikin dua kayak gitu. Oh enggak ya. Enggak. Lebih ke mati banget ya. Iya. Fanboynya till you die banget ya. Oh, cakep nih. Soalnya jujur awal-awal banget dulu baru banget suka motor. Kalau ngelihat motor-motor yang model Supermoto di jalan tuh menurut Acit tuh kayak nyasar, kayak harusnya tidak di aspal deh gitu. Tapi ternyata oke juga. Salah ya ternyata. Kayaknya lebih gabung ke sini karena nitride. Oh gitu ya. Oke. Lebih nyaman juga untuk dibonceng juga sebenarnya lebih nyaman. Gitu karena kan suspensinya lebih enak. Iya benar. Saya ke Supermoto tuh kalau kata gue karena suspensinya lebih tinggi itu romantis banget. Pasti nempel. Dulu di Jakarta Supermoto ya kan macet naik trotoar. Cuman sekarang kayak gitu udah video viral. Viral itu enggak. Anak Supermoto nih gitu kan. Padahal ya. Sekarang udah enggak. Cuman sekarang kita lebih ke tertib lalu lintas lah. Gitu ya. Tertib lalu lintas. Lebih sadar. Ada ininya juga, ada agenda-agenda begini juga. Dari komunitas pasti ada. Ada safety riding gitu. Ada coaching klinik. Ada misalnya itu kayak event kayak misalnya ISR kemarin tuh ada coaching klinik dari misal pembalap nasional. Gitu. Cara jatuh yang benar. Maksudnya bukan jatuh misalnya kalau kemana sih kayak gitu misalnya kemana sih gitu kan ya. Supaya resikonya nggak terlalu besar. Nah kayak gitu sih. Oh gitu. Nah ini kan tadi ngobrolin sekali ini kan berarti ada industri juga. Supermoto kan berarti gue simpulkan industri juga gede. Nah ini gimana sih brand-brand gede nih ya, kita ngomong gue sebutin merek lah, Kawasaki, Yamaha, Honda, hampir semua ada sekarang gitu. Melihat ke komunitas Supermoto ini, apakah mereka approaching, terus mereka oh ya udah ntar misalnya pas launching apa kalian diundang apa gimana, ntar misalnya launching apa gimana gitu. Sekarang kan soalnya udah kesana ya, dulu kan media doang yang digituin. Kalau sekarang kan komunitas digituin, para KOL juga digituin. Itu gimana kalau di komunitas Supermoto? Mungkin Mas Rudi baru hari ini tadi. Ya mungkin ini baru pulang dari Kawasaki Om. Oh baru pulang dari event dari Kawasaki kan. Masih pakai baju. Pakai baju. Maksudnya tadi bau-bau gimana sih? Masih bau dealer. Oh gitu. Ya jadi udah brand ATPM tuh udah mensupport kita sih, udah men-treatment kita. Oh jadi melihat komunitas, juga komunitas ya. Udah di treatment segimana mungkin biar tetap kompak lah, jadi tetap kompak dan menggunakan merek itu lah pastinya. Iya kayak gitu. Support sih, selalu support ya. Selalu support kalau event kita ya. Selalu event-event Supermoto gitu. Iya, masa dulu kan hanya Kawasaki aja gitu. Cuma sekarang udah ada Honda. Udah ada Honda, Yamaha gitu kan. Semua brand ngeluarin jenis motor itu gitu. Oke. Nah, kayak misalkan untuk orang-orang yang baru kayak ya mungkin sudah suka motor dari lama, cuma di bidang Supermoto ini kayak awam super mega awam kan. Baru banget gitu. Iya, mungkin gue dan Black Pulse tuh bisa kayak tanya rekomendasinya sebenarnya kalau untuk yang newbie ini cocoknya tuh belinya merek apa, terus nanti modifnya tuh digimanain, yang tetap bisa daily tapi satu motor buat semua deh gitu. Iya. Gitu. Mas? Tergantung kebutuhan sih kalau gue sih. Tergantung kebutuhan. Daily kan tadi. Daily. Jadi maksudnya kalau kebutuhan apa nih misalnya? Kalau kebutuhan mungkin rumah gitu kan. Maksudnya mau ngambil iritnya kah? Seperti irit gitu. Injeksi. Menyesuaikan budget juga gitu. Kalau injection udah pasti irit sih, Cid. Berarti kalau yang irit, yang injection. Tapi kalau yang agak powerful, bisa pakai yang karbu. Karbu gitu ya. Itu lebih
Biasanya begitu sih ya. Dua-duanya kepake di daily itu. Pakai. Okay. Yang penting tuh udah kalau mau tetap tadi Acit mau pakai genre supermoto ya harus ganti ban dulu dengan ban aspal. Itu kayak super wajib ya? Iya, betul. Mega wajib itu. Iya, lo kalau soalnya masih ban pacul, itu bukan supermoto. Iya, itu ban. Hutan jati sono, panen, sengon, gitu. Ngarit ya? Iya, gitu beda. Jadi harus motor trail dengan ban slick. Itu adalah supermoto. Syaratnya itu berarti. Cuman ganti ban aspal aja itu udah jadi supermoto sebenarnya. Gitu. Sesimpel itu ya. Cuman kebanyakan sekarang kan ban pabrikan lebih diganti, lebih besar biasanya. Oh gitu ya. Itu berarti 17 biasanya. 17. Soalnya kayak ganteng juga kan. Motornya kan kayak looknya tuh ganteng, tapi nanti bisa tambahin pink kecil bisa, gitu kan. Ngomong-ngomong ganteng segala macam, ke Riau aja ya. Wow, bahaya banget. Banyak abang-abang ganteng. Tadi kan muda-muda, sawit ya kan. Sawit ya kan. Udah kan, mantep lah. Nah, gua mau nanya lagi nih. Itu biasanya selain arahnya ya, kita ngomong stage 1 lah ya. Stage 1 tadi ganti velg, wheelset berarti sama ban. Oke. Selain itu ganti apa lagi? Itu apa namanya? Kokpit bisa diganti-ganti nggak sih? Ya, stang lebih lebar. Knalpot ya. Knalpot biasanya sih langsung diganti sih. Stang lebih lebar ya? Stangnya lebih lebar biar handlingnya lebih enak. Lebih gagah juga kayaknya. Lebih gitu. gagah. Tapi untuk racernya apa biasanya reachnya dinaikin apa enggak usah? Dinaikin juga. Itu biasa udah satu set Om. Satu set sama racernya. Oh, racer sama itunya ya? Racer sama itunya. Soalnya kan fat bar kan. Fat bar gitu model-model gitu ya. Betul. Itu ada ini nggak sih kalau pengalaman kalian berdua nih dengan yang sudutnya ibaratnya reachnya lebih tinggi gitu ya, sama yang rendah, sedang sama yang enggak gitu. Itu feel-nya gimana? Anggaplah orang Indonesia 170-an lah gitu kan. Kita sama lah semuanya itu. Itu bedanya gimana sih kalau menurut kalian? Walaupun subjektif ya. Kalau gue sih lebih menyesuaikan itu sih Mas, biasanya menyesuaikan badan sendiri sih. Jadi kita fitting kayak gitu, seperti apa kayak gitu. Oh gitu. Kalau sendiri suka yang tinggi apa yang sedang? Gue lebih yang low sih biasanya, agak pendek gitu. Oh malah lebih pendek. Kalau gue lebih tinggi Om, karena kalau lebih tinggi egonya lebih tinggi jadi. Oh siap. Boleh tanya nggak bintangnya? Wah, Gemini pasti Gemini. Pasti anak Gemini. Ego soalnya. Gemini pemimpin dunia men. Oh iya, gue Gemini enggak kayak. Oke, tapi balik lagi. Ini belok dikit ke belakang. Jalur prestasinya di supermoto. Oke. Jadi jalur prestasi supermoto itu sebenarnya maksud gue gini, persiapannya yang gue tahu nih kalau di motor trail itu dari bayi men disuruh terbang. Iya betul. Gitu kan. Gue di Pagedangan itu kalau gue lagi main mobil gitu, buset nih bayi tekong, gue udah serem sendiri sebenarnya gitu kan. Tapi mereka yang enak aja gitu kan. Pakai apa namanya spesial SE yang 80 cc itu kan, buset kenceng-kenceng banget gitu. Apakah di supermoto begitu juga? Kebanyakan sih berawal dari situ sih. Jadi anak-anak pembalap supermoto itu lahirnya dari anak-anak trail dulu. Kebanyakan sih seperti itu. Banyakan gitu ya. Jadi jiwanya tetap motor gas tanah sebenarnya. Jadi udah bosen dengan trik tanah terus, jadi pengen coba turun ke supermoto. Ya, tadi tuh ada Chaos tadi tuh ada artinya tuh. Apa? City Aggressive Off-Road Style. City Aggressive Off-Road Style. Nah, kita ada itunya ya? Ada artinya. Keren. Nah, tadi kan kegiatan hedon-hedonnya udah ya. Nah, karena motornya nih kayaknya bisa menerjang segala medan. Segala cuaca. Kegiatan sosialnya ada nggak sih? Karena kayaknya motornya bisa kemana-mana. Capable lah buat itu, sangat difungsikan buat itu. Gitu. Karena kan tadi ada jalur sawit juga kan. Oh jalur sawit orang ambil duit. Iya, cuma maksudnya kan setidaknya medannya sama-sama susah. Gitu. Gimana ada di kegiatan sosialnya? Ada. Jadi kegiatan sosial itu kita selalu ada. Jadi setiap ada bencana gitu, kita selalu koordinasi dengan chapter-chapter kita kayak SM itu kita buat menyarankan teman-teman buat ngegalang donasi gitu. Oke. Galang donasi nggak SMI aja mungkin kira-kira seperti itu. Jadi setelah galang donasi kita salurkan langsung ke lokasi bencana itu tersebut. Jadi kebanyakan kayak kemarin terakhir di Cianjur itu kan lokasinya agak susah buat mobil, motor biasa pun agak susah gitu kan. Jadi kita teman-teman dari komunitas supermoto itu turun langsung ada ke yang berangkat lapangan lokasi bencana itu dia maksudku baik itu bantuan sendiri atau bantuan yang orang atau di pos disalurkan gitu ya. Jadi misalnya nih motornya
itu kita udah bawa sembako nih langsung ke lokasi kayak gitu. Oh gitu. Jadi motor biasa yang belum nggak bisa masuk ke lokasi, kita dengan Supermoto komunitas yang ini langsung datang ke lokasi. Kan kalau di lokasi itu kan kasusnya pasti off-road nih ya. Selalu off-road gitu. Itu ganti ban dulu nggak? Enggak. Apa tetap pakai ban tetap gas terus dong? Tetap gas terus. Jadi identitas Supermotonya nggak boleh hilang ya? Betul. Walaupun agak geol-geol dikit itu masih oke lah ya. Masih oke lah karena tinggi kan. Karena tinggi. Gitu dia maksudnya. Karena kan kalau misalkan ngomongin donasi semua komunitas, hampir semua komunitas pasti kan. Tapi bedanya ini langsung turun langsung. Kayak komunitas mobil, komunitas motor besar kan nggak mungkin dia bisa nge-reach daerah itu kan. Ini kalau ini bisa langsung ya. Gua bisa, jangan salah. Kalau ini nggak ada yang nggak bisa. Nggak. Nah itu ada cerita ini nggak unik nggak? Emang medannya sangat berat itu waktu di mana gitu? Iya, iya benar-benar. Di Cianjur kemarin juga lumayan agak susah sih Mas jalurnya kayak gitu. Jadi gitu kita hampir semua teman-teman di Jakarta turun ke Cianjur kemarin hampir semua. Gitu ya. Hampir banyak. Sampai berapa itu berapa motor kalau boleh tahu? Kan biasanya kalau di berita-berita gitu kan di TV nasional itu selalu kan apa namanya? Berarti bantuannya sudah menumpuk di posko tapi ada yang menyalurkan gitu. Jadi kemarin kayak di Cianjur itu kita ada teman-teman dari Cracker Cianjur, komunitas Cianjur yang benar-benar tahu kondisi medan di sana sampai kan keluar rumah jadi mana-mana lokasi yang belum dapat bantuan segala macam itu mereka tahu. Datanya jadi ada datanya ada di teman-teman kita butuh bantuan segala macam kita lakukan ke mereka dan membutuhkan apa ya jalur-jalur tertentu kita mereka tahu lah potong jalannya mana yang cepat paling mana yang resikonya paling rendah ya mana ya. Iya betul. Wih cakep banget ya. Iya. Berarti head on oke, nongkrong sikat, sosial nggak boleh putus. Dunia akhirat seimbang nih. Insya Allah. Gabungan nih. Gabungan nih. Ya. Gue lagi ini kalau ada Supermoto aliran Superman oke. Supermoto ban cacing. Supermoto ban cacing. Boleh juga itu kayaknya. Buat drag ada juga. Banyak sekarang banyak. Oh ya? Ada juga. Oh ada. Karena udah bosan main gitu udah kan. Udah bosan. Iya kan jadi kalau biasa kan Supermoto yang sesungguhnya kan sirkuit tuh. Sirkuit kan miring-miring. Tapi ada yang kalau dipakai drag kan nggak mungkin ban besar kan. Betul. Ya otomatis pakai ban kecil. Ban kecil, rasio gear dirubah dong. Rasio gear? Iya. Bisa dirubah. Dirubah kan? Kan dia gede-gede tuh. Kayak piring tuh. Lebih kecil lah ya, normal gitu. Iya. Tapi tetap dengan kondisi body segala macam Supermoto semua. Oh gitu ya? Hanya rubah ban aja biasanya. Lucu juga ya. Seru. Nih, mau nanya. Menarik banget ya. Ini banyak pertanyaan sebenarnya Supermoto. Kan tadi udah jalur prestasi segala macam. Nah, di jalur prestasi ini kan ada yang jalur modifikasi atau fashion. Oke. Iya dong. Oh iya. Fashion lomba-lomba modifikasi itu. Anak Supermoto suka ikutan nggak? Kontes. Iya. Sering ikut. Sering juga. Iya, udah mulai banyak kontes misalnya kelas sport. Itu udah sekarang udah ada kontes-kontes motor tuh yang udah ada kelas Supermotonya ya. Iya, sekarang udah banyak beberapa kontes skala nasional tuh yang udah dibikinin kelas sendiri kelas Supermoto. Oh gitu. Lebih fair juga. Wah, jadinya berarti ya. Cocok nih sama Black Motorify iklan-iklan. Masuk. Gua lagi nih, mana enggak apa-apa. Jadi Black Motorify itu enggak. Itu off cam aja. Iya, pokoknya ntar kalau ngomongin Black Motorify, Enggak. Pokoknya tunggu aja tanggal mainnya di kota-kota ntar itu masih akan ada soalnya. Kayaknya sih sejalan sih Om. Sejalan ya? Oke. Kan kita jabri-jabri aja. Kayaknya sih sejalan deh Supermoto. Oke deh ya. Oke, ini seru banget ya. Ini nggak kerasa udah sejam lebih loh, Cit. Iya lagi. Tapi soalnya sebenarnya masih banyak pertanyaan tapi gitu durasi. Ya? Durasi ya? Iya. Atau kita bikin gimana produser bikin part 2-nya? Nanti akan ada infonya kalau ada. Kalau diizinkan oleh produser ya. Kita mah rakyat mengikut aja. Iya, Manut uang pusat. Biar aja nanti Black Pulse yang pada ramein komen lanjut. The power of netizen ya. Betul. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum tereksplor. Iya. Atau siapa tahu Black Pulse mau nanya apa yang kita belum tanyakan. Betul kan? Bisa drop di komen. Di drop di komen nanti kita buat episode. Maksudnya jangan drop di komen mereka yang jawab. Nah, episode 2 dong. Mau banget ada episode 2 ada apa? Mau banget lah kita ini kan. Gitu, Cit. Ini seru banget ya obrolannya. Parah. By the way, thank you banget. Iya, kita makasih banget. Sukses terus buat Supermotonya. Ya. Udah mulai waktunya, sukses terus. Jangan lupa ya ikut kontes ya. Oke. Masuk. Masuk terus.
kalau ngomongin supermoto A sampai Z ini baru tengah-tengah doang, karena baru kulit-kulitnya aja, masih banyak yang belum dikupas. Tapi ternyata yang cukup menggembirakan adalah selain event nasional, ternyata di event internasional juga yang diselenggarakan dengan cara seksama. Oh, bukan, itu proklamasi itu kan. Diadainnya tuh serius banget gitu, barengan dengan komandannya dari Australia gitu ya. Itu diadain serentak seluruh Indonesia dan negara-negara lain, itu cakep banget. Itu satu. Yang kedua, ternyata untuk pemilihan supermoto basicnya apa, basic frame-nya apa, tergantung kebutuhan ya. Mau yang boros, bukan boros, mau tenaganya keren ya biasanya pakai karbu karena nguliknya gampang, murah, dan maintenance-nya pasti lebih gampang. Tapi kalau mau yang harian, irit-irit, kayaknya injection boleh dipilih ya. Nah, stage berikutnya adalah untuk sebagai anak supermoto, syaratnya adalah pasti ganti ban. Trennya 17-17 ya. 17-17 lebih lebar, itu udah menjadi anak supermoto. Tapi kalau mau lanjut, berikutnya adalah kokpitnya bisa diganti, decals, knalpot, segala macam itu. Dan mau ganti baju ternyata udah gampang ya. Jadi motor lo KLX, CRF atau WR sekalipun mau ganti ke KTM karena emang KTM beneran mahal, itu tinggal ganti aja. 2 jutaan, 3 jutaan udah ganteng. Jadi pas lihat, wih, motornya apa nih? Ini KTM gitu. Bukan itu KTM minus. Bukan KTM gitu. KTM minus. KTM yang ini ada Husky dan segala macam, motor-motor Eropa yang keren-keren itu, lu bisa mengadopsi gaya itu. Keren banget. Betul. Dan buat cewek-cewek yang sebenarnya di rumah udah ada punya bapaknya kayak punya siapa terus pengen gabung, nggak perlu takut karena ternyata udah banyak juga yang tinggal udah gabung mereka aja ya. Gabungnya kemana, ngumpulnya di mana, karena lu mau alirannya San Mori pagi-pagi ada, yang mau dari malam ke pagi lebih ada banyak juga. lagi. Lebih banyak lagi ternyata. Yang pengajian juga ada tadi katanya. Yang ada dalam grup tiba-tiba pulang malam minggu. Ada, tenang aja. Ada ya, pokoknya apapun genrenya di supermoto ini ada ya. Ada, seru gitu, banget. seru banget. Oke, Black Talks, terima kasih sudah ngikutin episode Black Talks kali ini. Kita lanjut lagi ke episode-episode berikutnya yang gak kalah seru. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komen, like, and subscribe channel YouTube Black Experience. Astrid and Omboy signing out. Sampai ketemu di episode berikutnya. And experience the world of black.